Tifo dan Timnas Indonesia sudah seperti dua hal yang tak bisa dipisahkan. Dalam setiap laga home, kelompok supporter Garuda selalu menghadirkan sebuah dukungan penuh. Spanduk, koreo, hingga tifo raksasa mewarnai setiap perjuangan. Dan yang tengah viral, saat away ke Jepang, kelompok supporter Garuda pun tetap totalitas dengan tifo. Sesuatu yang pada akhirnya membuat negara tetangga pun pastinya membuat, karena ya wajar saja. Fenomena ini sangat jadi sorotan di dunia sepak bola. Militansi supporter terhadap tim kesayangannya sudah menjadi tradisi sepak bola sejak dahulu kala. Tapi siapa sangka, tifo penyemangat yang dibuat Malaysia justru jadi olok-olok negara tetangga. Mungkin secara hasil mereka menang, Vietnam chaos dengan sangat memalukan. Akan tetapi, pemain terlihat tak terpukau dengan tifo buatan Ultras Harimau Malaya. Lalu kenapa bisa tifo Malaysia dianggap gagal dan bagaimana kesombongan mereka setelah menang atas Vietnam? Mari kita ulas sampai tuntas. Dalam FIFA Matchday Juni kali ini, tak hanya Timnas Indonesia yang berjuang di kualifikasi. Tim-tim ASEAN yang lain juga bertarung buat memperebutkan tiket masing-masing. Cuma bedanya, mereka bermain di babak kualifikasi Piala Asia 2027, bukan kualifikasi Piala Dunia. Dan dari semua tim yang bertanding, semua mata fans sepak bola ASEAN tertuju pada grup F. Sebab, di sanalah pertemuan antara Malaysia melawan Vietnam terjadi. Dua tim asal Asia Tenggara yang cuma bisa meraih satu tiket. Siapa yang juara grup, maka dialah yang layak. Dan salah satu di antaranya adalah Malaysia dan Vietnam yang harus memperebutkan tiket itu. Yang artinya, gak semua tim besar di ASEAN bakal menyusul Timnas Indonesia yang sudah dulu bertengger di Piala Asia 2027 lewat jalur otomatis. Apalagi laga Malaysia versus Vietnam sudah mendidih sejak awal, dikarenakan adanya saling sindir dari kedua pelatih, di mana Vietnam terpantau was-was melihat Malaysia yang membawa banyak pemain naturalisasi baru. Dan terbukti, saat match berlangsung pada Selasa malam 10 Juni, Harimau Malaya menurunkan 5 pemain naturalisasi baru mereka. Tepat sehari sebelum laga, FIFA mengizinkan pemain baru seperti Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hevel, Emmanuel Machuca, dan Gabriel Palmeiro untuk gabung ke skuad Harimau. Dan benar saja, penambahan kekuatan timnas Malaysia sangat terasa efeknya. Bermain di Bukit Jalil Stadium, Vietnam kewalahan menguasai bola, seakan berhadapan dengan tim yang jauh berbeda. Nguyen kehilangan arah sejak menit awal. Pada akhirnya, babak kedua benar-benar jadi mimpi buruk bagi Kim Sang-sik. Harimau Malaya mulai ngegaspol sejak peluit dibunyikan. 4 gol bersarang ke gawang Vietnam di babak kedua semua, tak tersisa sedikit pun perlawanannya. Balasan gol pun tak bisa. Skor 4-0 tanpa balas jadi penghias akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Malaysia sukses memimpin klasmen sementara grup F dengan 6 poin. 2 laga start awal telah mereka menangkan, tapi semua masih jauh. Vietnam masih menantang di laga home. Leg kedua bakal jadi sebuah kunci yang menentukan nasib. Piala Asia 2027 menjadi perebutan yang sangat bergengsi. Tapi dengan kemenangan ini saja, publik Malaysia songongnya minta ampun deh. Seakan menang dari negara besar. Mending kalau sekedar perayaan wajar, soalnya kemenangan atas Vietnam ini menjadikan Malaysia berhasil patahkan rekor setelah 10 tahun tak pernah menang atas The Golden Star Warriors. Ya, kalian gak salah dengar, sebelumnya Malaysia dalam 10 tahun terakhir gak bisa menang atas Vietnam. Pantas saja langsung koar-koar pas menang. Apalagi mereka melihat proyek naturalisasi Harimau Malaya dianggap sudah mulai terbukti. Ya,
Misi Malaysia untuk melewati generasi emas timnas Indonesia kini menjadi punya harapan. Makanya beberapa hal ini mulai ingin ditiru sama mereka. Salah satu yang coba mereka banggakan selain hasil adalah soal dukungan fans, di mana terlihat seluruh stadion Bukit Jalil penuh dengan warna kuning hitam dan tifo penyemangat menjadi modal tambahan mereka yang berharap menjadi sorotan. Ya, Ultras Malaysia mencoba memberikan dukungan penuh kepada para pemainnya. Wajar saja, di timnas Indonesia, hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan dalam setiap matchday. Dan hasilnya kadang memotivasi, bahkan menjadi sorotan media internasional macam 433, OneFootball hingga diposting akun official FIFA. Tapi saat Malaysia membuat tifo, terlihat biasa saja, bahkan bentuknya aneh. Makanya kali ini Ultras Harimau nampak ingin membuat sebuah desain yang simple. Jika Indonesia pernah menampilkan Garuda garang, maka mereka Harimau Malaysia yang galak. Tapi tifo yang coba dibanggakan malah jadi bahan lelucon. Gimana enggak? Desain harimau yang mereka tampilkan berbentuk terlalu monoton, terlihat tanpa banyak ornamen, terlalu simpel, bahkan dinilai lebih ke arah lucu dibandingkan garang. Iya, memang harimau ada taringnya, tapi lihatlah bagaimana harimau itu dikasih baju hingga kacamata. Hal ini membuat publik sepak bola ASEAN menyoroti tifonya, bahkan ada yang menyindir, mirip harimau biskuit. Hal ini dikarenakan ada kemiripan bentuk desain lucu dengan logo salah satu brand biskuit yang terkenal dengan harimaunya. Lihat sendiri deh sindiran-sindiran lainnya. Tapi ya kembali lagi, namanya juga Malaysia, negeri yang tak jauh dari kesombongan, yang gak jauh beda dari Konoha. Atas kemenangan ini, publik Malaysia benar-benar sangat giat di media sosial. Koar-koar mereka sangat lantang. Apalagi setelah melihat hasil timnas Indonesia yang digerus habis sama Jepang 6-0, udah deh bikin media Malaysia banyak menyindir Garuda. Dan yang paling parah, publik Malaysia seakan menganggap level Indonesia sudah tak jauh lagi. Kali ini netizen Malaysia berulah dengan menyebut bahwa mereka sudah siap bertanding lawan Indonesia. Seakan udah langsung berubah drastis, publik Malaysia menantang untuk bertanding. Mereka udah menganggap kemenangan atas Vietnam, ditambah 7 pemain naturalisasi baru, bisa menjadi sebuah senjata untuk mengalahkan Indonesia. Pada intinya, gejolak fans Malaysia memang sedang tinggi-tingginya. Ya wajar, habis menang besar, kayak Indonesia pas menang atas Cina dan Bahrain juga sangat koar-koar. Tetapi secara level jelas beda dong. Koar-koarnya karena menciptakan sejarah baru menuju round keempat dengan kemenangan mematahkan rekor buruk selama 10 tahun. Kan gitu perbandingannya. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.